sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama Sang Pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami Jone Sinaga Jone Family. 21 November 2024. Perjalanan ini kita mulai dari Bandara Sultan Syarif Qasim. Saya tiba di bandara sekitar pukul 1 siang, kemudian mencetak tiket sehingga nanti waktu check-in hanya timbang bagasi. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kesan yang saya terima cukup kurang baik karena waktu lepas landas diiringi dengan datangnya gerimis. Puji Tuhan, akhirnya tiba juga di Jakarta dengan selamat sekitar pukul 5:30 sore. Selanjutnya kita menunggu Damri karena akan menuju ke penginapan, yaitu di Cikarang. Bandara menuju Cikarang kurang lebih 2 jam, tergantung kondisi jalanan. Kami tiba di penginapan sekitar pukul 8:30 malam. Hari pertama kami menuju ke kantor untuk mendapatkan pemaparan materi mengenai Afrika. Kemudian ada juga cek kesehatan dan pembagian perlengkapan pekerjaan. Kegiatan dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 22 dan 23. Kebetulan pada tanggal 23 hanya setengah hari saja. Berikut ini adalah barang bawaan saya, dan ada beberapa juga yang merupakan titipan teman. Vitamin C menurut saya itu sangat penting karena menambah daya tahan tubuh. Kemudian skincare tidak terlalu penting karena di sana ada juga yang menjual. Ini sunblock karena memang di tempat kerja panasnya cukup terik. Kemudian ada sabun Asepso. Sabun ini sangat bermanfaat ketika musim kemarau. Kulit kering akan menimbulkan gatal-gatal. Keesokan harinya, tepatnya hari Minggu, jadi paginya saya beribadah terlebih dahulu. GBI Geraha Betani, lokasinya masih di kawasan industri, yaitu Lipo Cikarang, tidak jauh dari hotel. Setelah selesai ibadah, selanjutnya kita bersiap menuju bandara.
24 November sekitar pukul 1:30 kita meninggalkan hotel menuju bandara. Ini adalah hari terakhir di tahun 2024 di Indonesia. Bagasi untuk penerbangan internasional itu 25 kilo. Cuma jika berlebih boleh diakumulasikan secara berkelompok. Ini juga kali pertama saya masuk ke lobi penerbangan internasional. Tidak menunggu lama, sekitar pukul 8 malam kita sudah dipanggil menuju kabin pesawat. Ada beberapa bagian seperti makan, seperti penjelasan masalah bagasi tidak saya tampilkan di video ini. Terbang 1 jam, kita sudah disuguhkan makan malam dengan minuman jus mangga dan anggur. Penumpangnya cukup sepi sehingga beberapa penumpang bisa tidur di 3 kursi. Jam 12 malam kita transit di Thailand untuk turunkan penumpang, mengisi bahan bakar dan membersihkan pesawat. Di sini juga kru pesawat menaikkan logistik ataupun paket, kemudian logistik untuk makan selama perjalanan karena perjalanan selanjutnya cukup panjang. 2:30 pagi waktu Indonesia kami diberikan makan lagi. Karena HP saya tidak terhubung dengan sinyal, maka jamnya masih mengikuti waktu Indonesia bagian barat. Sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 4 subuh waktu setempat, kita dikasih makan kembali. Jam 6 pagi waktu setempat, kita telah tiba di Ethiopia. Ethiopia adalah negara besar dan padat penduduk di tanduk Afrika Timur. Negara ini terkenal sebagai salah satu negara tertua di dunia dengan sejarah panjang, keanekaragaman budaya, dan hampir tidak pernah dijajah kecuali penduduk Italia singkat. Ini merupakan transit sambil menunggu kawan-kawan di belakang untuk kumpul. Kita mencari sinyal wifi bandara terlebih dahulu untuk mengabari keluarga. Waktu transit kurang lebih 3 jam, jadi kami manfaatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Kami memilih makanan yang umum kami makan di Indonesia, yaitu seperti ayam Kentucky.
Bandara Addis Ababa merupakan salah satu titik transfer yang paling sering digunakan untuk bepergian di antara Afrika, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Ethiopian Airlines terbang dari bandara ini ke lebih dari 150 destinasi di setiap benua kecuali Australia. Meskipun Ethiopian Airlines menangani hampir 90% dari semua lalu lintas, maskapai lainnya seperti Qatar Airways, Emirates, Fly Dubai, Egypt Air, Turkish Airlines, dan lainnya juga terbang ke bandara ini. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 8 jam dan kita dikasih 1 kali makan lagi. Jam 3 sore waktu setempat kita telah tiba di Zambia, Lusaka, yang memiliki perbedaan waktu dengan Indonesia 5 jam. Sedangkan Zambia dengan Addis Ababa memiliki perbedaan waktu 1 jam, Lusaka lebih lama 1 jam. Ini adalah Bandara Kenneth Kaunda, Lusaka, merupakan bandara internasional ibu kota Zambia. Zambia adalah sebuah negara yang terletak di selatan Afrika. Dikenal sebagai negara terkurung daratan, tidak memiliki garis pantai, yang kaya sumber daya alam, terutama tembaga, serta memiliki keanekaragaman budaya dan bentang alam yang beragam seperti air terjun Victoria. Ini adalah penampakan ibu kota negara Zambia, yaitu Provinsi Lusaka. Kalau saya lihat, ini hampir mirip dengan Jakarta sekitar tahun 2000-an. Masih jarang gedung-gedung besar dan mobil tidak terlalu ramai. Sekitar jam 5 sore, kami telah tiba di hotel dan melakukan check-in. Kami difasilitasi hotel per orang per kamar. Hotel ini cukup tinggi, kalau tidak salah ini berada di lantai 5, dan teman-teman dapat lihat masih jarang gedung tinggi. Protea Hotel Lusaka
adalah bagian dari jaringan hotel Protea Hotels by Marriott, sebuah grup hotel kelas menengah yang dimiliki dan dioperasionalkan di bawah naungan Marriott International yang berlokasi di Lusaka, Zambia, menawarkan akomodasi berkualitas dengan rating rata-rata sekitar 4,4 bintang dan menjadi pilihan populer bagi wisatawan serta pebisnis di Afrika. Menu malam ini nasi dan ayam bakar. Cuma saya lupa nanya ini spesifikasinya masakan apa. Saya mencoba membeli SIM card di sekitaran hotel. Cuma ini sangat seram bagi orang pendatang. Agama dominan di Zambia adalah Kristen, dengan mayoritas penduduk menganut berbagai denominasi Protestan sekitar 75% dan Katolik Roma sekitar 20%, menjadikan Zambia negara Kristen secara konstitusional meskipun terdapat minoritas Muslim, Hindu, dan penganut kepercayaan tradisional yang juga hidup berdampingan secara damai dengan kebebasan beragama. Jadi tidak heran jika hotel ini menyediakan Alkitab. Keesokan harinya, sekitar pukul 4 pagi, kita bersiap menuju bandara. Karena hari ini kita masih melanjutkan perjalanan sekitar setengah hari. Pukul 5 pagi kita sudah mulai check-in. Dari Lusaka, kita menggunakan Flybe Zambia yang merupakan maskapai penerbangan domestik terbesar di Zambia yang berbasis di Lusaka, melayani penerbangan terjadwal dan charter untuk penumpang bisnis dan rekreasi, menghubungkan berbagai kota di Zambia seperti Livingstone, Mvuwe, Ndola, serta destinasi regional di Afrika Selatan seperti Cape Town, Johannesburg. Maskapai ini mengoperasikan armada terbesar di Zambia dan dikenal karena menyediakan layanan yang andal. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah kita di Provinsi Sulawesi. Sekitar pukul 8 kita keluar dari bandara dan
sudah ada jemputan yang menunggu. Di sini, pikiran saya tentang Afrika langsung berubah, di mana pandangan kita Afrika itu gersang, tapi aktualnya seperti ini, sangat hijau. Tapi untuk lingkungannya memang masih cukup tertinggal. Dari tiang listrik masih menggunakan kayu, dan begitu juga orang-orangnya masih banyak yang berjalan kaki. Ini kurang lebih seperti di Indonesia bagian perkampungan di tahun 2000. Ini merupakan camp untuk karyawan tetap Kansasi. Dari bandara menuju pintu gerbang pertambangan kurang lebih setengah jam saja. Kita sudah masuk di kawasan pertambangan. Di sini masih jalan umum. Puji Tuhan, sekitar pukul 10 pagi kita tiba di kawasan camp Indonesia. Terima kasih telah menonton. Tetap ikuti video kelanjutannya.